Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah dalam keadaan sehat semua ya. Nah, di video kali ini kita bakal bahas mengenai materi terkait Al-Quran. Nah, untuk di video kali ini kita akan bahas mengenai pengertian Al-Quran dan juga keistimewaan Al-Quran, serta apa tujuan diturunkannya Al-Quran. Nah, coba pada tahu apa itu Al-Quran? Ya, benar sekali. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam. Secara bahasa, Al-Quran diambil dari kata bahasa Arab yang berarti bacaan. Nah, secara istilah atau secara terminologi, Al-Quran diartikan sebagai kalam ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang dimana ketika dibaca akan mendapatkan pahala, nilai ibadah. Nah, perlu kita pahami bahwa tidak semua kalam ilahi ataupun firman Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai Al-Qur'an. Ada juga yang disebut sebagai hadis qudsi. Yang membedakan ialah isi redaksi dari hadis tersebut. Nah, namun selanjutnya, apa isi kandungan pokok dari Al-Qur'an itu sendiri? Nah, banyak ini isi kandungan pokoknya. Nah, isi pokok kandungan Al-Quran yang pertama berkaitan dengan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengenai ibadah, yaitu segala perbuatan yang kita lakukan bertujuan untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, isi pokok kandungan Al-Quran mengenai janji dan ancaman, yaitu janji pahala yang akan diberikan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan serta kebajikan, dan ancaman berupa siksaan bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Nah, yang keempat, isi pokok kandungan Al-Quran mengenai hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan segala aspek manusia, baik itu kepentingan duniawi maupun kepentingan ukhrawi. Yang kelima, isi pokok kandungan Al-Quran berisi tentang kisah-kisah dan riwayat-riwayat orang-orang terdahulu, baik mengenai orang-orang yang soleh maupun orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan utusannya, agar dapat kita jadikan pelajaran dan suri tauladan bagi umat-umat setelahnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi keistimewaan Al-Quran, karena Allah telah menurunkan berbagai kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan terakhir Al-Quran. Namun ada juga yang dinamakan dengan suhuf yang diberikan kepada Nabi. Bedanya, kitab diberikan kepada Nabi dan Rasul, sedangkan suhuf hanya diberikan kepada Nabi saja. Nah, dibandingkan dengan kitab dan suhuf, Al-Quran merupakan kitab suci yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril dan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, memiliki banyak keistimewaan dan kelebihan. Di antaranya, Al-Quran itu terpelihara kemurniannya, keorisinalannya, dan keutuhannya, sebab Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, apabila kita membaca Al-Quran akan bernilai ibadah ataupun mendapatkan pahala. Nah, yang ketiga, keistimewaan Al-Quran itu merupakan rangkuman serta penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, yang keempat, keindahan bahasa dan redaksi Al-Quran yang tidak tertandingi. Tidak ada satu bahasa pun di dunia ini yang dapat menyamakan dengan bahasa Al-Quran. Nah, yang kelima, Al-Quran memiliki keistimewaan sebagai obat penawar hati. Nah, nanti bisa dicari lagi kelebihan-kelebihan serta keistimewaan Al-Quran lainnya. Apalagi bagi manusia yang sering mengamalkan dan membaca Al-Quran. Salah satunya akan mendapatkan hati yang tenang serta hidup yang tentram. Nah, setelah ini, apakah kalian tahu fungsi dan tujuan dari diturunkannya Al-Quran? Nah, salah satunya tadi seperti yang sudah saya katakan, bahwa Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Namun, pertanyaannya, mengapa Al-Quran diturunkan kepada masyarakat Arab? Nah, Al-Quran diturunkan kepada masyarakat Arab
Sebab karena pada masa itu masyarakat Arab hidup dalam masa kejahiliahan atau masa kebodohan atau masa kegelapan. Nah, mereka disebut masyarakat jahiliyah karena mereka banyak melakukan penyimpangan, melakukan maksiat, melakukan kezoliman kepada orang lain. Nah, terutama masyarakat Arab banyak sekali menyimpang dari agama tauhid yang telah diajarkan oleh nabi sebelumnya, yaitu nabi sebelum Nabi Muhammad, termasuk ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa, dan nabi-nabi lainnya. Nah, setelah itu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat Arab untuk menyampaikan ajaran-ajaran ataupun petunjuk-petunjuk hidup untuk kembali ke jalan yang benar agar selamat kelak di dunia maupun di akhirat. Nah, sampailah kita pada tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu untuk menuntun manusia ke jalan yang benar, dan juga Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup untuk manusia agar kelak bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Nah, sampai di sini dulu materi kita, dan di video selanjutnya kita bakal mengenai nama-nama lain dari Al-Quran dan juga kelebihan-kelebihan yang ada dalam Al-Quran. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.